Halo teman-temanku, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Baik, kita reading lagi bersama aku Maila. Kali ini akan bertemakan tentang dia yang ingin memperbaiki hubungannya dengan kamu. Siapa dia? Kita akan lihat di sini ya. Tapi ingat, buat teman-temanku semua, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi ya, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan menshuffle kartunya ya. Buat teman-temanku semua, fokuskan ke kartu ini. Kamu rasakan energi kamu ataupun energi dia, orang yang kamu fokuskan ya. Kita akan shuffle kartunya. Dia, kita ulang lagi. Dia seseorang yang ingin memperbaiki hubungan dengan kamu. Siapa dia? Dia yang ingin memperbaiki hubungan dengan kamu. Kita ambil satu lagi. Oke. Ada yang jatuh ya. Nah, kita lihat ada Temperance, ada Death Tower, ada Knight of Swords, ada Five of Cups, ada Queen of Swords. Nah, oke. Kita susun dulu kartunya ya biar kelihatan. Ada Ten of Pentacles, ada Six of Wands dan The World di sini. Oke. Kelihatan kah? Ada Queen of Wands. Oke, teman-temanku semua, di sini ada elemen api Aries, Leo, Sagi. Dan ada elemen tanah Taurus, Virgo, Capri. Ada elemen udara Gemini, Libra, Aquarius. Ada elemen api ya. Oke. Elemen air Cancer, Pisces, Scorpio. Nah, itu zodiak yang dilingkaran kamu saat ini. Buat teman-temanku semua, sesuaikan aja dengan zodiak mana yang kamu rasa cocok ya. Oke, kita akan lihat dia. Dia seseorang yang ingin memperbaiki hubungan dengan kamu. Siapa dia? Ada Queen of Wands sini di bottom of ladder-nya kamu ataupun dia di sini ya. Ini dikatakan dia sudah seperti seseorang yang energik, cukup mandiri, atau sudah merasakan bahwa benar-benar ada perubahan dalam diri dia gitu ya. Nah, ya mungkin di awal dulu ya, sebelum ini dia merasakan bahwa dia seseorang yang punya ego, atau dia seseorang yang mempunyai emosian ya, yang mungkin tidak bisa terkontrol ya. Jadi saat ini dia sudah mulai merasakan bahwa ada perubahan dalam diri dia. Dia sudah menunjukkan diri dia itu seseorang yang cukup mandiri, seseorang yang punya rasa empati ya, seseorang yang energik. Ya dulu mungkin dia tidak pernah merasakan apa yang orang lain rasakan ya. Dia peduli dengan diri dia sendiri. Nah, saat ini dia sudah merasakan bahwa ada perubahan yang sangat besar dalam diri dia. Oke. Nah, dia di sini ada Temperance ya. Di sini ada Sagittarius ya buat kamu, teman-temanku semua. Dia di sini mencoba untuk menyeimbangkan semuanya, ataupun dia sudah mulai menstabilkan baik itu emosinya dia, baik itu keegoannya dia, atau pemikirannya dia ya. Dia sudah mulai menyeimbangkan semuanya. Dia sudah mulai menyadari ya bahwa kalau seandainya aku seperti yang dulu gitu ya, nah aku tidak akan pernah disukai orang, ataupun aku tidak pernah dianggap oleh orang lain gitu ya. Seakan-akan aku itu tidak punya prinsip, ataupun aku itu tidak punya ya tujuan hidup aku. Nah, itu yang dirasakan oleh dia. Jadi di sini dia mulai menyeimbangkan segala sesuatu dalam hidupnya dia. Teman-temanku, itu dia sebagian dari dia ya. Nah, kita lihat di sini ada The Tower. Dia merasa bahwa selama ini masalah-masalah yang dia hadapi
itu tidak pernah selesai, tidak pernah ada kata hasilnya ya dari segala apa yang dia hadapinya dia. Tapi ya di sini ada the tower. The tower ini arti kata ya, artinya itu bisa hancur, bisa aja membangun gitu loh. Jadi kalau kita sinkronkan dengan judulnya ini, nah dia di sini pengen membangun suatu hubungan kembali. Nah, bisa dikatakan dia ingin memperbaiki semua yang sudah hancur. Perlahan-perlahan, step by step dia mencoba berusaha untuk merubah semuanya. Jadi ada energi di mana dia di sini ingin memperbaiki hubungan dengan kamu. Nah itu di sini karena dia merasakan bahwa kehancuran yang pernah dia rasakan itu tidak pernah membuat dia bahagia sama sekali ya. Nah jadi ada perubahan di sini dalam dirinya dia ya. Oke. Nah selanjutnya di sini ada Knight of Swords. Kalau Knight of Swords di sini menceritakan tentang ya ada energi yang besar, ada semangat yang luar biasa yang dia rasakan, di mana bahwa aku harus bisa menembus semua kesalahan, ya menembus semua keinginan aku gitu ya. Salah satu keinginan itu ya udah menembus semua masalah-masalah yang pernah dia hadapi atau dia perbuat itu terhadap kamu. Nah itu yang dirasakan dia. Jadi ada suatu keinginannya besar dalam diri dia untuk bisa menuju ke kamu. Ya dia tahu, dia sadar bahwa ya selama ini dia sudah berbuat yang mungkin tidak pernah kamu sukai gitu ya, atau menggambarkan dia di sini orang yang punya pemikiran yang matang. Bisa saja ya dia akan berkomitmen sama kamu, dia akan datang ke kamu ingin memperbaiki hubungan itu secara ya dia merasakan bahwa kenapa ya energi aku itu terus kepikiran ke kamu, kenapa aku selalu merasakan bahwa ada energi spiritual yang muncul dalam diri aku. Nah itu yang dirasakan. Kadang dia merasakan ada Five of Cups ya. Di sini ada Five of Cups, ada kejenuhan yang dia rasakan, ada kesedihan yang dirasakan karena rasa tidak sanggup ya untuk menahan beban yang dirasakan sekarang. Kenapa? Ya hatinya itu terus menuju ke kamu, padahal di sini kan ada harapan. Ada harapan tapi dia takut, dia khawatir. Seakan-akan kamu akan menolak dia, seakan-akan kamu akan memojokkan dia. Jadi itu yang dirasakan di sini. Kejenuhan dia, ketakutan dia, kekhawatiran dia. Nah, itu yang membuat dia merasa sulit untuk berdiri. Ya. Jadi dia di sini sebenarnya itu ya harapan itu masih ada dalam diri dia. Hanya saja dia masih ragu, takut, sedih gitu ya. Itu yang dirasakan dia. Oke. Kita akan lihat lagi di sini kartu selanjutnya. Dia seseorang yang ingin memperbaiki hubungan dengan kamu ya. Nah, dia sudah berpikir bahwa aku ini sudah berubah, aku ini sudah mulai bijaksana gitu loh. Ada Queen of Swords di sini. Kalau Queen of Swords di sini menggambarkan bahwa dia punya power yang cukup besar, jauh dari sisi emosionalnya dia. Jadi bisa dikatakan dia sudah bisa mengontrol emosinya dia sudah mulai berbicara secara logis gitu ya. Dia sudah memikirkan hal-hal yang mungkin menjadi tujuan hidupnya dia. Ya itu arti kata dia sudah pengen berkomitmen sama kamu. Bisa saja dia sudah memilih kamu orang yang tepat buat dia. Karena ya terlihat juga di sini dia punya banyak pilihan ya. Cuman pilihannya itu dia tidak pernah menghiraukan. Pilihannya itu ya ingin memperbaiki hubungan sama kamu. Itu yang diinginkan dia. Kenapa? Dia merasa bahagia bersama kamu. Ada kebahagiaan di sini. Ada Ten of Pentacles ya. Kalau dari segi finansial ataupun dari segi hubungan nantinya dengan kamu, dia rasanya sudah sanggup gitu loh. Sanggup untuk berkomitmen sama kamu. Secara dia sudah mapan, secara dia sudah memiliki semuanya. Itu yang dia anggap bahwa aku akan mampu membahagiakan kamu nantinya. Apalagi dari segi material gitu ya, materialistis gitu ya. Jadi seakan-akan dia sudah mencukupi semua kebutuhan buat kamu. Nah ini dia. Jadi ada keinginan yang cukup besar di sini bahwa dia
akan bahagia bersama kamu. Dia sudah membayangkan di sini. Banyak sekali memang pilihan-pilihan dia, tapi dia memilih untuk memperbaiki hubungan sama kamu. Gitu, karena dia sudah merasa ada kenyamanan sama kamu, karena dia beranggapan bahwa sesuatu yang mungkin masa depan itu ada di kamu. Itu yang dia lihat. Masa depan itu ya bahagia bersama kamu gitu ya. Secara mungkin kamu di sini orang yang merasakan empati juga terhadap dia. Kamu juga merasakan bahwa dia itu juga butuh bantuan gitu loh. Dan kamu juga sama-sama saling membutuhkan lah ya gitu. Itu gambaran di sini. Ya, teman-temanku semua. Ada Six of Wands juga di sini. Di sini akan ada suatu rasa ya, dimana dia sudah berpikir bahwa akan bisa menua bersama kamu. Dia akan bahagia sampai tuanya gitu loh. Karena dia tahu bahwa selama ini yang baik sama dia itu kamu, yang selalu sabar sama dia itu kamu, selalu yang bisa mengerti akan dia itu adalah kamu. Nah, jadi dia beranggapan bahwa kamulah orang yang akan selalu mengerti dia. Jadi selama ini dia mungkin sudah terpisah dari kamu. Nah, saat itu dia mulai menyadari bahwa ya ini di sini ada karma, ada the world. The world ini datang memang secara tiba-tiba seperti kayak angin topan gitu ya. Nah, di sini jadi seakan-akan dia tidak bisa menghalang-halangi gitu loh. Nah, jadi mungkin ini aku pernah merasakan bahwa suatu kondisi di mana aku sangat terpuruk sekali. Dan aku itu saat terpuruk aku keinget sama kamu. Nah, itu di sini yang dimana bahwa dia mulai merasakan ingin memperbaiki hubungan dengan kamu. Oke, itu yang dirasakan oleh dia, teman-temanku. Jadi bisa dikatakan di sini sudah dia menyadari bahwa ya sangat penting sekali untuk bisa memperbaiki hubungan dengan kamu ya. Nah, kita akan lihat di sini seperti apa isi hatinya dia saat ini. Kita akan coba lihat ya, seperti apa isi hatinya dia saat ini. Oke, kita fokuskan kartu ini. Nah, oke. Nah, di sini ada I'm not available. Nah, aku tidak bisa gitu loh. Tidak bisa mungkin hidup tanpa kamu gitu loh. Nah, itu yang dirasakan dia. Nah, di sini ada I wish I could share my good news with you. Saya menginginkan ya mengirimkan atau bertukar pikiran lah tentang pekerjaan baru kita. Nah, pekerjaan baru aku dan ke kamu gitu loh. Dia ingin menyampaikan ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada kamu, dimana bahwa ya bisa saja di sini dia suka kepoin kamu di sosial media, atau di sini dia coba mencari tahu tentang kamu ya, secara tidak langsung dia pengen terhubung lagi nih sama kamu gitu. Seakan-akan dia kamu itulah orang yang mungkin bisa mengerti apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan. Itu gambaran dari dia. Di sini ada I hide behind materialistic. Saya menyembunyikan sesuatu materi ya dari kamu, mungkin itu ya. Jadi bisa dikatakan dulu itu dia punya keinginan gitu ya, ataupun dulu dia itu hanya memanfaatkan kamu dari segi materi, sehingga saat ini nah dia mulai menyadari aku harus bisa berjuang buat kamu ya, mungkin dari segi finansial ya, agar bisa aku memenuhi kebutuhan kamu nantinya ataupun menghidupi kita, keluarga kita. Nah, itu keinginannya dia di sini. Karena ada gambaran ya. Kalau kita sinkronkan ke kartu Ten of Pentacles, nah itu bahagia dari segi finansial, bahagia dari batin gitu ya. Dari lahir dan batinnya dia, juga dari materinya juga. Nah, itu yang dia rasakan ya. Nah, kita akan lihat lagi di sini. I want you. Saya menginginkan kamu. Nah, ini yang ada dalam pikirannya dia. Saya masih menginginkan kamu. Saya ingin sekali memperbaiki hubungan ini dengan kamu. Ya. Itu. I hope that you can forgive me one day. Jadi saya berharap suatu saat nanti kamu bisa maafkan saya. Jadi ada memang energinya sangat kuat sekali di sini. Dia ingin memperbaiki hubungan dengan kamu. Dia coba mencari tahu tentang kamu ke siapapun itu, ke sosial media ataupun ke teman-temannya kamu. Justru mungkin sampai dia pernah mendatangi keluarga kamu ya.
Bisa saja. Nah, itu salah satunya jalan ya, agar bisa kamu memaafkan dia, bisa menerima dia kembali, karena di sini dia ingin memperbaiki hubungan dengan kamu gitu loh. Nah, we both know I'm not the one for you. Nah, saya mengetahui gitu ya, sesuatu untuk kamu. Ada sesuatu yang terlahir dari dia ya, yang dia inginkan buat kamu itu. Dia datang, dia pengen kembali ke kamu. Nah, dia itu menginginkan sekali bahwa seandainya aku bisa merubah semuanya, nah aku akan tidak akan aku ulangi lagi gitu loh. Masalah-masalah seperti dulu gitu loh. Nah, itu yang dirasakan dia. Di sini ada I call not let you get close to me. Jadi dia tidak bisa meninggalkan kamu gitu ya. Melupakan kamu juga tidak bisa. Seakan-akan kamu itu datang ya ke dia itu secara ya mungkin tanpa dia sadari gitu loh. Nah, itu yang membuat dia di sini merasa bahwa ya aku harus bisa berjuang untuk mempertahankan kamu lagi. Aku pengen berjuang untuk cinta aku ke kamu gitu. Jadi aku pengen memperbaiki hubungan ini gitu ya. Itu keinginan dia. Secara dia mungkin sudah merubah semuanya ya. Yang dulu pernah dia perbuat, ya mungkin dia pengen menebusnya saat ini gitu ya. Bisa saja hal itu akan terjadi lagi. Nah, kita akan lihat di sini apa lagi yang akan terjadi selanjutnya tentang dia ataupun tentang kamu dan dia. Nah, di sini ya terlihat sebagian dari kamu. Oke. Ada trust, ada honeymoon, ada attraction ya. Kamu merasakan bahwa akan ada suatu momen yang membuat kamu merasa bahagia ya. Itu pun dengan dia yang mungkin dia menginginkan ada suatu komitmen dengan kamu, dan dia pengen ya benar-benar ya bahwa kamu akan bisa menerima dia. Itu keinginan dia, keinginan terbesarnya dia, karena dia beranggapan this is called be the one. Hanya kamulah satu-satunya mungkin orang yang bisa mengerti akan dia. Nah, itu anggapan dari dia di sini. Jadi bisa dikatakan ya dia ini orang yang benar-benar sudah merubah dirinya dia gitu ya. Dan kamu juga menikmati proses perjalanan hidup kamu bersama dia gitu loh. Proses-proses ya awal baru yang kamu mulai bersama dia ya. Karena di sini ada the situation is calling for you to have fight ya. Nah, ada sesuatu yang membuat kamu merasa bahwa wah, aku dihargai kembali nih gitu. Aku dirindukan lagi gitu ya. Jadi kamu merasa bahwa saat ini sangat dibutuhkan oleh dia. Jadi dia lebih semangat nih. Dia pengen kamu itu memberikan semangat kepada dia. Berilah aku kata maaf dari kamu sehingga aku akan bisa bangkit gitu loh. Sehingga aku akan bisa semangat lagi dalam hidup aku. Nah, itu yang dibutuhkan dari kamu. Oke, teman-temanku semua. Nah, itu readingan buat kita semua, buat kamu, bagi kamu yang mungkin merasa energinya kamu, semoga bisa menjadi sebuah hiburan ataupun sebuah motivasi ataupun effort buat kamu ya. Oke, sampai ketemu lagi teman-temanku, dadah.